Perkenalkan nama saya Raffi, selaku host di Parit Baru TV. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Fakih sebagai editor di channel Parit Baru Podcast. Media sosial Lutfi Fathur Rahman. Nah kalau talentnya perempuan kadang itu udah bening dari bawaan gitu Pak. Jadi nggak perlu repot-repot diedit, udah bagus gitu. Jadi lebih senang yang bening-bening. Iya kadang. Jadi sebagai editor banyak enggak kira-kira video-video yang dibuang karena kesalahan hostnya tadi? Juga sebenarnya banyak juga konten kami juga selain Parit Baru TV, kami juga ada konten kebaikan. Nah itu bahas tentang dakwah dan segala macam. Nanti bisa nih teman-teman bisa share Parit Baru TV konten kebaikan. Kadang kita disuruh belanja bakwan 5, kita bisa makan 1. Oh gitu. Di sini walaupun baru tapi sudah sangat berkualitas untuk di bagian perangkat. Nah, lebih mantapnya itu untuk Parit Baru TV udah ada AC, Ismail Dadang kipas angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat Ismail Dadang dimanapun saja berada, tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya berada di daerah Parit Baru dan berada di studionya Parit Baru TV. Jadi saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam kapanpun sahabat-sahabat menonton video ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, rezekinya selalu lancar, amin. Hanya itu yang bisa saya doakan untuk sahabat-sahabat subscribernya Ismail Dadang. Jadi kebetulan hari ini ada teman-teman dari Parit Baru TV. Ini kenalkan dulu siapa namanya? Oke, selamat siang. Oke, perkenalkan nama saya Raffi, selaku host di Parit Baru TV. Dan juga sebenarnya banyak juga konten kami juga selain Parit Baru TV, kami juga ada konten kebaikan. Nah itu bahas tentang dakwah dan segala macam. Nanti bisa nih teman-teman bisa share Parit Baru TV konten kebaikan. Nah konten kami lebih tepatnya itu edukasi sih Pak, yang edukasi ke instansi, pemerintahan, akademisi, dan juga praktisi. Dan juga di mana kami bakal banyak konten-konten yang bisa mengedukasi masyarakat, gitu Pak. Lebih depannya itu untuk tiba baik dari Parit Baru TV. Nah beda ya kalau konten kebaikan itu memang channel kami juga di banyak dakwah dan segala macam. Maksudnya gini, saya mau tanya. Tadi kan ada tentang edukasi dan tentang apa tadi satunya? Kebaikan. Kebaikan dakwah-dakwah. Itu beda channel atau satu channel? Beda. Beda channel. Nah, sekarang kalau ini Parit Baru TV itu dari desa. Dari desa. Kalau konten kebaikan dari kami semuanya. Jadi kalau dari Parit Baru TV selalu mengadakan tema tentang apa? Lebih tepatnya edukasi sih, fiksi kami, tujuan kami itu edukasi. Jadi untuk channel yang satu tadi tentang dakwah. Jadi nama channelnya itu konten kebaikan. Teman-teman bisa search di YouTube-nya konten kebaikan. Bukan hanya dakwah aja kan Bang, lebih banyak apa lagi channelnya. Ini Bang Fakih sebagai editor kami. Nah, ini editor Parit Baru TV. Jadi sekalian tanya, jadi beda sahabat-sahabat. Jadi kalau Ismail Dadang satu orang editornya itu juga semuanya dirangkum. Jadi beda. Nah, untuk Parit Baru TV ini hostnya, ya. Ini editornya. TV masih ada lagi di sebelah, tapi di sebelah namanya Dita sama Dimas. Itu sebagai kamera dan editor dan juga sebagai talent yang cari talent, admin. Oh. Ada kami itu totalnya ada 3 orang. Jadi sahabat-sahabat Ismail Dadang, jadi ini termasuk keren. Jadi channelnya baru, tapi krunya itu udah mengalahi Ismail Dadang. Ismail Dadang. Nanti ke depannya ada kru Ismail apa Pak? Ismail Dadang Channel. Ismail Dadang Channel itu ada kru gitu. Disingkat IDS. Oh IDS. IDS itu. Slogannya apa Pak? Anda ada, kalau IDS itu Ismail Dadang Service kalau di rumah, kalau manggung Ismail Dadang Sound. Oh.
Oh, beda. Nah, beda. Jadi kalau pas lagi servis, Ismail Dadang servis. Kalau pas lagi manggung, IDS itu Ismail Dadang sound. Nah, jadi ada 2 versi dibuat untuk IDS. Makanya ndak IDC. Kalau IDC Ismail Dadang channel kan. Kalau di rumah Ismail Dadang suami. Ini takut istri nggak nih Pak? Ndak, alhamdulillah aman. Aman ya? Jadi sekarang saya tanya lagi. Kalau yang ini jurusannya apa nih? Aduh, kalau saya tukang nyiapkan ini Pak, nyiapkan makanan nih Pak. Oh, Konsumsi Pak. konsumsi. Oke, jadi mumpung sekarang saya berada di studionya Parit Baru TV, sekarang saya mau tanya dulu yang bagian editornya. Jadi di bagian editor, apa suka duka jadi editor? Suka duka editor tuh Pak ya. Kalau udah kalau kita ngedit itu kan kita perlu bahan gitu kan. Itu udah pening kepala tuh, pusing kepala kalau tiba-tiba bahannya kurang. Wah, apalagi yang mau diedit ya. Kayak misalnya tiap minggu harus tayang, tiba-tiba bahan kita habis nih. Syuting lagi dong. Oh gitu. Jadi sebagai editor banyak enggak kira-kira video-video yang dibuang karena kesalahan hostnya tadi? Aduh, ini mau jujur harusnya di depan muka kita ya. Kiranya di channel ini apa? Nah. Mungkin ada kesalahan yang sehingga harus gue potong nih Pak. Nah, ayo. Jadi yang namanya host itu kadang-kadang ada terpleset ngomong, ada hal-hal yang enggak mungkin diomongin tapi terceplos. Nah, bagaimana? Atau salah omong dan lain sebagainya gimana? Kalau di kami alhamdulillah hostnya itu kadang kalau dia miss atau salah bisa dihandle sendiri gitu. Tapi Pak, ada tapi jujur memang ada beberapa yang rasanya pengen kita cut gitu kan. Kayak wah nggak perlu di-cut nggak usah lah, kita demi durasi ya udah tambahin aja masukin aja gitu. Jadi sebenarnya harus di-cut tapi durasi kurang. Iya. Harus dimasukkan. Tapi ngomong-ngomong editornya hostnya itu secara spontan atau pakai skrip? Oh, lebih ke tanya aku aja nih. skrip sendiri juga. Jadi sebenarnya kalau misal host tuh sebenarnya pakai skrip karena ada beberapa pertanyaan kan juga kita sebelum ke narasumber tuh kita tanya juga latar belakang gimana, terus gimana dia lebih tepatnya latar belakang nggak sih. Jadi kita nanti buat sama mereka, terus kita briefing lah sama mereka. Terus kalau misalnya skrip tuh lebih tanya untuk kayak ini pertanyaannya kelewatan atau enggak nih gitu. Jadi di awal tuh sebelumnya kami udah briefing sama narasumbernya, ada pertanyaan boleh ditanyakan atau tidak. Dan briefing kan juga waktunya 30 menit, biasanya ada kelewatan tuh sampai sejam lebih. Nah itu sih Pak, biasa memang kami pakai skrip dan juga pakai skrip maupun pakai laptop. Kalau memang nggak sempat ya pakai laptop, nggak sempat ngeprint gitu kan, nah cepat pakai laptop. Jadi gitu Pak. Jadi kalau narasumber kan nama tamu? Iya narasumber. Jadi kalau narasumber itu berbagai kalangan atau gimana? Oh berbagai kalangan Pak, dari anak muda, kuala muda, sampailah ke generasi yang memang udah bisa dibilang udah tua. Tapi memang dominasi yang kami itu memang orang tua sih, yang memang udah bisa dibilang yang punya jabatan misal dari praktisi, dari instansi praktisi, dan juga ada akademisi, dosen-dosen itu biasa datang ke sini. Dan dari anak-anak muda biasa dari anak himpunan dan juga ada anak BEM. Kemarin kami juga ada 2 konten Pak, jadi bukan hanya podcast tapi juga beda pandang program kami itu. Jadi ada 2 program yang memang terkhususkan ke podcast dan juga ke beda pandang sih dominasi anak-anak muda. Jadi sekarang saya lanjut lagi ke tentang editornya. Mana lebih senang ngedit tamunya laki-laki atau tamunya cewek? Jujur lagi. Sebenarnya Pak kalau kita ngedit itu yang pertama kita tetap pandang talent kan. Mau nyesuaiin warnanya nih. Oh ini talent ini kulitnya gak gelap, kita cerahin gitu.
kita adjust lagi warna rekamannya supaya lebih enak dipandang. Nah kalau talentnya perempuan kadang itu udah bening dari bawaan gitu Pak, jadi nggak perlu repot-repot diedit, udah bagus gitu. Jadi lebih senang yang bening-bening. Iya kadang. Jadi kalau yang kurang bening tuh bagaimana cara beningkannya gitu. Wah itu harus dipikirin. Oke, jadi untuk Parit Baru TV, jadi ini sebagai editor dan host. Jadi yang ini tadi apa? Konsumsi Pak. Konsumsi. Nah, ini sangat penting juga. Jadi host, editor kalau ndak ada konsumsi ya kurang semangat, entah itu kalau memang editornya ngopi disiapkan atau hostnya. Siap. Nah, jadi gimana tuh kesan-kesan jadi apa tadi Konsumsi Pak. di bagian konsumsi? Senang kalau disuruh belanja ya Pak. Kadang kita disuruh belanja bakwan 5, kita bisa makan 1. Oh gitu. Izin Pak, izin. Jadi suka dukanya jadi tukang apa jadi di bagian konsumsi. Konsumsi Pak. Sukanya banyak Pak karena banyak makanan. Banyak makanan. Dukanya kalau nggak ada podcast, nggak ada makanan Pak itu. Oh gitu. Jadi kalau masalah konsumsi itu hostnya cerewet nggak kalau masalah makanan? Oh enggak Pak, dia ridersnya aman Pak. Makan segala dia. Aman ya. Jadi kalau editornya gimana? Editornya kan kerjanya sangat lama biasa kan? Pertama Pak. Nah, biasanya durasinya 10 menit, editornya biasa lebih setengah jam. Iya betul. Biasa gitu kan? Nah, cerewet nggak nih biasa? Kenapa Pak? Dia nggak ada yang kopi Kak Pak. Jadi Nggak ada yang aman, ngopi. nggak ada yang minta apa-apa. Oh, jadi dari tadi kan kita ngomong, nggak ada dikenalkan namanya siapa tukang editornya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Fakih sebagai editor di channel Parit Baru Podcast, Parit Baru TV. Ada channel gak? Channel pribadi enggak ada Pak. Sampai ini masih ngeditin channel ini. Bikin. Masa tukang editor nggak bisa ngedit channel seorang? Bisa. Oke. Jadi kedepannya gimana? Ada mau bikin channel atau gimana? Mungkin lebih ke branding di sosial media Pak. Ya. Channel YouTube mungkin di Instagram gitu. Jadi Instagramnya apa tuh? Instagram itu Muhammad Fakih 57 Ustaz. Nah, kalau yang selain Instagram, Selain Instagram nggak ada sih Pak. Nggak ada. Masih main di Instagram sama. TikTok nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, aman. Nah, sekarang tukang konsumsi. Ada punya channel? Saya cuman bantu di sini ya Pak. Nggak ngerti itu. Channel-channel itu nggak paham saya Pak. Media sosial Facebook ya Pak. Oh, Facebook. Apa nama Facebooknya tuh? Lutfi Fatur Rahman. Lutfi Fatur Rahman. Iya Pak. Oke, jadi ini kru-krunya Parit Baru TV. Jadi buat sahabat-sahabat Ismail Dadang di seluruh Indonesia maupun sampai ke luar negeri, jangan lupa dukung channelnya Parit Baru TV. Jadi Parit Baru TV ini wilayah saya sendiri, yaitu tepatnya daerah Kota Pontianak juga, cuman lain desa dengan saya. Jadi logonya PB Parit Baru TV. Jadi ini saya sekarang berada di dalam studionya Parit Baru TV. Ini channel boleh dikatakan baru, tapi untuk perlengkapan sudah sangat luar biasa seperti ini. Jadi krunya sangat ramai sekali. Jadi buat sahabat-sahabat beda. Jadi jangan disamakan kalau sahabat-sahabat masuk ke channel Parit Baru TV untuk kualitas gambar, kualitas editor, kualitas audio beda dengan Ismail Dadang. Kalau Ismail Dadang kan boleh dikatakan asal. Untuk yang lain mantap studionya. Jadi sekarang kita review atau kita spill sekelilingnya. Nah, lebih mantapnya itu untuk Parit Baru TV udah ada AC. Ismail Dadang kipas angin. Nah, Ismail Dadang kipas angin, Parit Baru TV boleh dikatakan baru tapi udah ada AC. Terus di sini pencahayaan juga cukup memadai untuk kiri dan kanan. Kita sepil sekelilingnya. Nah, kita turun ke bawah. Di sini walaupun baru tapi sudah sangat berkualitas untuk di bagian perangkat. Beda dengan Ismail Dadang cuman HP 1. Oke, untuk pencahayaan atau lighting bagus.
Dan untuk di bagian yang lain sangat mendukung. Oke, kita kembali lagi ke hostnya. Ada pesan-pesan buat sahabat-sahabat Ismail Dadang? Oke, pesan buat ini lah mungkin ya para YouTube baru lah. Saya juga bisa bilang itu baru juga. Nah tapi biarpun tetap semangat, biarpun krunya tidak banyak ataupun memang itu cuma kan semua kreatif kan, asalkan kontennya isinya berisi dan memang hasilnya memang bagus, pasti banyak yang nonton gitu. Buat yang baru-baru tetap harus lebih semangat. Jadi di sini sering diadakan podcast ya? Podcast. Jadi sahabat-sahabat bisa saksikan di Parit Baru TV. Jadi buat sahabat-sahabat yang baru tetap semangat, yang jelas konsisten untuk membuat video. Oke. Jadi saya cukupkan sampai di sini buat sahabat-sahabat Ismail Dadang. Sekali lagi jangan lupa dukung channelnya Parit Baru TV. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.